Baik, pemirsa Dharma TV, apa kabar Anda yang baru saja memutar channel Dharma TV? Dan tentunya Dharma TV bisa dilihat di YouTube. Anda bisa lihat di YouTube Manage Your Mind, dan juga bisa dilihat di streaming kami di Dharma TV. Jadi Dharma TV bisa dilihat oleh teman-teman di seluruh dunia. Baik, pada kesempatan kali ini saya kenalkan kembali Dupalo yang bekerja sama juga dengan Dharma TV, memproduksi dupa yang berbungkus hancur di tanah, karena kami ada program Bumiku Cantik Tanpa Plastik. Jadi teman-teman yang ingin juga bersama-sama mencintai alam dengan tidak membuang banyak plastik, dupa ini sangat cocok untuk kita. Tidak pedih di mata, juga aman bagi pernafasan karena tidak mengandung resin atau bahan-bahan berbahaya. Ini adalah murni organik. Dan tentunya banyak aroma, ada candan, ada cendana, teratai, melati keraton, melati raja, banyak sekali, honesty, dan ada lagi apa tadi, kenanga, dan banyak sekali. Bisa didapatkan di Dharma TV. Keuntungannya akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial kita bersama, ya. Baik. Tadi saya tanya apa ya sama Mas Andi ya? Tadi gimana Mas Andi? Ritual saya juga kepo nih ritualnya. Bangun tidur terus mandi nih ya. Terus menggosok gigi, lagu-lagu. Bangun tidur terus gimana Mas Andi? Ya seperti pada umumnya Bu, kita bangun tidur tuh membersihkan diri dulu. Membersihkan diri, setelah itu baru kita melakukan sujudan seperti itu. Oke. Terutama kepada anak-anak saya Bu ya, karena masih semua pada usia dini, terutama yang si kecil itu masih TKB. Jadi itu sebelum berangkat sekolah, saya haruskan melakukan sujud dulu. Ya, sujudnya piye itu? Ada ininya ya, nggak ada filmnya ya, sujudnya ya. Iya. Bukan Jadi duduk meditasi tapi ada sujud ya. Ada ucapan-ucapan yang kita ucapkan di situ sebagai ritual sujud kita. Seperti itu. Terus jam berapa lagi? Ya mau tidur malamnya itu. Terus pokoknya dua itu wajib lah ya, Iya. bangun tidur dan sebelum tidur. Akan tetapi kita di dalam organisasi ini ada istilahnya tuh sanggaran. Sanggaran itu seperti di umat yang lain itu kita bersama-sama melakukan peribadatan di tempat sanggar atau tempat ibadah kita. Namanya Sanggar Candi Busono. Itu setiap hari apa? Di Kota Malang ini setiap malam ada Bu. Oh, setiap malam. Setiap malam ada. Jadi ada 5 kecamatan ini itu sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Jam berapa itu? Sanggarannya itu dimulai jam 7 malam, kemudian ada acara seperti sambutan-sambutan atau ceramah dari komunitas dari tuntunan kami, dari istilahnya itu sebagai rohaniawannya itu melakukan ceramah kepada para warga Sabta Dharma di sanggar tersebut. Kemudian nanti jam 9 kita melakukan sujudan lagi. Jadi setiap sanggar itu kita sujudan 2 kali. Oke, ada diskusi nggak di situ? Diskusi ada, manakala kajian Oke. itu sesuai dengan apa yang disampaikan dari tuntunan tersebut. Jadi kita dialog 2 arah seperti itu. Boleh cerita tentang curhat gitu, boleh nggak di situ? Ada masalah begini terus dianukan bersama? Biasanya sih pengalaman pribadi yang berkaitan dengan ajaran, seperti itu. Kalau masalah pribadi yang tidak ada kaitannya persoalan kehidupan, Enggak biasanya di situ, ya? di belakang layar. Oh iya, nggak perlu diumumkan ya. Iya. Tapi mungkin bisa menginspirasi yang lain. Oke, Mas Ari, pendidikan karakter adalah penting ya untuk membangun moral kepribadian bangsa. Setuju nggak? Sangat setuju. Apa sumbangsi Sabto Dharma untuk ini? Saat ini Sabto Dharma itu ada pendidikan penggawe kebudayaan untuk anak-anak didik. Oh, untuk anak-anak kelas Mulai SD sampai SMA. Oke, SD sampai SMA. Apa yang diberikan? Itu di situ ada 5 ruang lingkup, yaitu 1 budi pekerti, kemudian kemahasiswaan Tuhan, kemudian ada larangan kewajiban, ada yang spiritualnya, apa namanya itu? Satu lagi. Ya. Tata cara. Jadi ada
sejarah kepercayaannya juga ada di situ. Nah, itu yang ruang lingkup yang ada di dalam pendidikan kepercayaan. Ya. Nah, di Sato Dharma ini sebetulnya saya juga sebagai penyuluh atau gurunya. Anak SD nih ya? Mulai SD sampai SMA murid saya. Iya, Pak, gampang nggak ngajari anak SD? Terutama di dalam pikiran kemana-mana kan anak-anak kecil Iya, itu betul. kan mau kemana-kemana, itu gimana metodenya? Jadi saya sampaikan kepada anak-anak sama dengan kita waktu sujud, kita harus konsentrasi, ya kan? Nah, dengan konsentrasi itu kita berlatih untuk menyatukan pikiran dan angan-angan. Demikian juga pada saat belajar juga harus seperti itu. Jadi jangan pikiran kita harus fokus di pelajarannya. Karena kadang-kadang si anak itu kan gini, diajak belajar, dia ngadepnya ke guru, tapi nggak tahu kemana arahnya kan begitu. Lagi mikir game, Iya. gadget game, waduh, disita memang. iya. Hah? Kan dari apa yang kita sampaikan tahu kita. Mereka itu kadang malah nggak ada kita, kadang gini. Nah, udah kelihatan. Nah, makanya kemudian kita coba terangkan kembali kepada sujud. Ya. Nah, dalam sujud itu kan ada namanya pandangan titik 1 meter. Apa? Pandangan titik 1 meter. Oh, pandangan titik 1 meter, gitu ya? Iya, itu Oke. mengawali itu kan di situ. Sebelum kita ucap asmatika itu ada di meter dengan cara itu adalah proses untuk ketenangan. Ke meditasi aja Iya, ya, untuk fokusnya ke situ ya. fokus ke situ. Terus fokusnya pada pandangan itu, bukan pada napas atau apa? Atau apa? Kita memandang ke sana, tapi kita mengamati keluar masuknya nafas, tapi pandangan kita ke satu titik. Iya, iya, iya. Ya, itu kan metode yang kita terapkan dalam pembelajaran. Sehingga mereka bisa fokus. Sehingga kalau dia sudah mulai fokusnya kira-kira sudah mulai Biasa pecah, tuh ya. Pecah, kita coba lakukan itu hening. Ya, kita hening lagi. Itu istilahnya hening di kami di Sato Dharma. Oke, wangen loh. Ya, betul. Mengajak anak-anak hening, nggak diisi misalnya sadar, damai, sadar apa sabar gitu. Nggak perlu diisi, Kak, karena anak-anak kadang-kadang kan susah ya pikirannya bisa kemana-mana gitu. Gimana? Mas Andi mungkin punya pengalaman? Jadi begini Bu, Iya. kita ada beberapa step-step ya atau tahapan. Jadi manakala kita mengajarkan tata cara sujud itu kepada anak-anak, itu kita ajarkan sujud secara wadak dulu. Ya. Secara wadak itu maksudnya kita tidak melakukan secara getaran rasa yang ada di dalam pribadi manusia, tapi secara wadak aja, secara gerakan dan ucapan. Udah, itu ngapalno dhisik ya. Iya, ngapalno. dan untuk anak saya yang TK, memang saya haruskan supaya ucapan sujud tersebut itu bersuara. Jadi manakala ada kesalahan, kita selaku orang tua bisa langsung membenarkan. Dikasih apa? Ucapan, suara, apa? Ucapannya, jadi boleh saya sampaikan? Ya boleh dong. Kita kan pengen tahu gitu Jadi loh. manakala seperti yang disampaikan oleh Mas Hari tadi, kita memandang 1 meter, itu ada sarananya. Kita memakai kain putih 1 meter. Kain putih 1 meter, kita mohon maaf menghadap ke timur. Ya, menghadap ke timur, kita pandang ujung kain putih tersebut, kain mori tersebut, kita pandang dengan kondisi tenang dan kita pikiran tidak kemana-mana. Manakala mata itu sudah menutup, nah baru kita ucapkan asmatika. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Nah, setelah itu kita ucapkan, ini saya sampaikan untuk anak-anak dulu Bu ya. Ya, jadi anak-anak dulu, nih. manakala sudah nutup, sudah berucap asmatika tersebut, maka si anak itu harus ningkluk sampai dahi dan hidung ini menyentuh kain mori tersebut, kain putih tersebut dengan ucapan yang mau suci, sujud yang mau kuoso. Itu diucapkan 3 kali. Nah, kalau sudah mengucapkan 3 kali, baru duduk tegak lagi dengan posisi tangan tetap seperti ini dan kaki bersila. Kemudian dingkluk lagi yang kedua dengan ucapan kesalahane yang mau suci, nyuwun ngapura yang mau kuoso. Itu 3 kali. Nah, setelah 3 kali duduk tegak lagi, baru kemudian dingkluk lagi yang ketiga dengan ucapan yang mau suci, mertobat yang mau kuoso. 3 kali. Nah, terus duduk lagi tegak, dirasakan paling tidak si anak tersebut berusaha menenteramkan jiwanya. Nah, setelah merasa tenang dan damai,
dengan ritual sujud tersebut ke hadapan Yang Maha Kuasa, baru boleh membuka mata dan selesai. Oh, itu merem ya? Merem. Jadi pertama masih membuka Iya. untuk memfokuskan Iya. pikiran yang Iya, mana-mana. menenteramkan Baru kemudian pikiran. mengafirmasi itu tadi ya, doa Iya. yang mantra itu tadi ya. Iya. Keagungan tetap ya, Iya, kerohiman. kasih sayang dan keadilan ya Iya. tadi ya. Dan kemudian pertobatan ya, ampunan, mohon ampun ya. Jadi sujud, Kesalahan. mengakui kesalahan dan bertobat, tidak Iya, mengulangi mengakui kesalahan dan tersebut. bertobat. Nggih. Iya. Oke, bagus sekali itu. Jadi anak-anak masih masih ritual itu kan harus Iya, dihafalin dulu harus dihafalin. sampai dia benar-benar apal lah ya, Iya. sudah dengan sendirinya. Iya, Ya, agak mudah. ya Mas Heri, yang sudah membimbing anak-anaknya sampai menikah nih, bagaimana? Pasti orang menikah tuh pasti kan ono persoalan Thomas, masuk anteng-anteng damai-damai tentram Iya. aja. Apa pernah disambati gitu, terus bagaimana nasihatnya seorang orang tua nih yang bijak? Iya, tentunya namanya masih baru rumah tangga ya pasti. Cik seneng-seneng. Nah, artinya Oh, no, masalah kan pasti ada. Oh no, ya pasti. Dua-duanya dari Sabto Darmo ini ya? Iya. Oke. Tapi sebagai orang tua, saya juga sampaikan bahwa ini rumah tangga yang punya kedaulatan sendiri. Jadi harus mulai berpikir dewasa, harus berusaha menyelesaikan masalah sendiri, tidak terus sambat kepada orang tua. Iya. Ini harus perempuan saya semua didik ya? Perempuan semua Ya, ya? betul. Nggak boleh sambat ke orang tua? Iya, saya didik gitu. Jadi berusaha selesaikan sendiri karena kalau kita masuk belum tentu benar menyampaikan karena dia sudah ada punya negara sendiri. Punya kedaulatannya Iya, sendiri ya? iya. Begitu cara mendidiknya anak-anak? Iya. Jadi setiap Sebentar, jangan diteruskan dulu, jadinya jangan diteruskan. Baik pemirsa Dhamma TV, nanti kita akan ketemu dengan jawaban Mas Hari, jangan kemana-mana.